Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Handayani, Prodi Sistem Informasi semester 4, Pokjar Seputih Agung, dengan NIM 0437608332. Berikut video saya buat yaitu untuk menjelaskan tugas 2 jaringan komputer yang dimana kita diminta untuk mempraktikkan kode-kode atau perintah yang ada di tugas 2 jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi CMD. Nah, di sini ada 20 kode yang harus dipraktikkan menggunakan aplikasi CMD. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi CMD dengan membuka di bagian start. Kita ketikkan saja CMD, lalu kita enter, maka dia akan muncul. Baiklah, untuk langkah yang pertama, kita diperintah untuk mempraktekkan yang pertama yaitu CD. Kita langsung ketikkan CD. Nah, jadi fungsi CD yaitu perpindahan direktori. Bisa keluar dan bisa masuk. Contoh, kalau kita mau keluar di satu direktori atau satu folder, maka kita bisa menggunakan perintah cd slash. Nah, kita sudah keluar dari folder user. Selanjutnya, kita bisa masuk kembali dengan menggunakan perintah cd kembalikan dari slash yang di atas. Kita coba cd slash user. User slash user lagi, enter. Nah, kita sudah masuk ke folder user. Jadi fungsi cd itu adalah bisa berganti atau berpindah antara direktori yang ingin digunakan. Kemudian perintah yang kedua yaitu cls. Nah, jadi CLS itu fungsinya membersihkan atau menghapus semua direktori. Jadi yang awal mula tadi banyak, karena fungsi CLS itu menghapus atau membersihkan keseluruhan. Jadi semua terhapus. Yang ketiga itu ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Di situ CLS slash tanda tanya memberikan penjelasan bahwa singkatan dari CLS adalah clear the screen. Jadi apabila ada slash atau tanda tanya, yaitu dia memberikan penjelasan dari kode tersebut. Dan selanjutnya nomor 4 yaitu dir.
dir itu, nah dia akan muncul banyak. Dir itu membaca atau memberikan semua informasi yang ada di directory. Di drive manapun dia akan muncul. Contohnya seperti di kode seperti ini. Dia ada /A, ada /B, dan banyak lagi. Jadi fungsi dir itu adalah membaca atau memberikan semua informasi tentang isi directory yang ada. Yang selanjutnya yaitu ipconfig nomor 5 ya. Kita pindah nomor 5 yaitu ipconfig. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi fungsi ipconfig itu sendiri yaitu untuk mengkonfigurasi interface jaringan atau mengetahui interface jaringan pada komputer yang sedang digunakan. Di sini Windows IP configuration. Ada LAN adapter, IP-nya berapa, subnet mask, sama default gateway-nya. Jadi ipconfig itu untuk mengkonfigurasi atau mengetahui interface jaringan pada komputer yang sedang digunakan. Selanjutnya ipconfig/all. Nah, untuk ipconfig/all dia akan lebih banyak dari ipconfig yang tadi karena ipconfig/all sendiri fungsinya untuk info tambahan yang dimana di situ ada keterangan DNS dan address dengan lengkap. Ya, seperti yang ada di sini, dia lebih lengkap daripada ipconfig yang sebelumnya. Oke, seterusnya di situ ada ipconfig/tanda tanya. ipconfig menjelaskan perintah ipconfig secara lengkap. Di sini ada ipconfig fungsinya untuk memberikan informasi. Ipconfig all dia memberikan informasi secara lengkap. Ada ipconfig renew, ada ipconfig renew L, dan masih banyak lagi. Selanjutnya nomor 8 ipconfig release. ipconfig release. Nah, jadi untuk ipconfig release fungsinya untuk mereset settingan IP menjadi 0 atau mereset jaringan. Bisa juga kita artikan memutuskan jaringan. Nah, karena di sini saya menggunakan WiFi atau hotspot dari handphone, jadi bisa kita cek ya. Kita ulang kembali ipconfig.
kita putuskan menjadi 0. Dia akan terputus ya, sambungan koneksinya akan terputus. Kita sambungkan ulang. Ya, jadi untuk IP config release tadi fungsinya untuk memutuskan jaringan yang awalnya tadi atau mereset jaringan itu menjadi 0. Yang nomor 9 di situ ada IP config renew. IP config renew. Nah, fungsi dari IP config renew itu sendiri yaitu untuk membuat IP atau alamat baru pada semua jaringan yang terhubung. Ya, jadi ketika ingin menambahkan IP atau membuat alamat IP baru, kita bisa mengisikan di sini ya. Kita bisa mengisikan di bagian DNS, IP, subnet masknya, sama default gateway-nya. Selanjutnya baik, kita lanjut nomor 10 ya. Di situ ada kode atau perintah IP config display DNS. IP config display DNS. Jadi sebenarnya fungsi dari IP config display DNS itu tadi adalah dia menampilkan domain name system atau DNS-nya yang ada. Mungkin ini karena saya menggunakan hotspot ya, jadi tidak muncul. Jadi intinya IP config display DNS itu dia menampilkan DNS-nya atau domain name system. Jadi dia akan muncul ketika memang domain name yang digunakan itu banyak, nanti tertera juga banyak di sini. Selanjutnya nomor 11 itu ada IP config flush DNS. IP config flush DNS. Nah, IP config flush DNS itu sendiri fungsinya untuk mereset atau mengosongkan DNS-nya ya, yang display DNS tadi membaca atau memberikan informasi DNS yang ada. Kalau untuk flush DNS itu dia mereset atau mengosongkan DNS. Selanjutnya nomor 12, di situ ada IP config register DNS. Kita tunggu. IP config /register DNS, dia fungsinya untuk mendaftarkan DNS pada server terdekat. Selanjutnya nomor 13, di situ ada perintah atau kode ping.
Jadi fungsi dari ping itu sendiri yaitu biasanya untuk menguji koneksi jaringan terhubung atau tidaknya. Nah, jadi kalau untuk hanya ping aja, dia di situ ada fungsi-fungsinya. Maksudnya dia mau ngecek ke koneksi mana. Di sini ada strip T, strip A, strip N, dan masih banyak lagi di sini. Kalau untuk pengujian IP-nya bisa kita langsung di sini IP-nya 192.168.215.215.54. Kita cek 192.168.215.54. Nah, ketika dia terhubung, dia ada tulisan reply. Jadi di sini aktif ya. Untuk pengujiannya di sini berarti terhubung, ada tulisan reply-nya. Jadi fungsi ping itu sendiri yaitu menguji koneksi atau jaringannya itu terhubung atau tidak gitu. Oke, selanjutnya nomor 14 yaitu ada kode netstat. Kita ulang kembali. Netstat. Nah, di sini active connection-nya, local address-nya, terus tipe ya, di sini bisa dilihat semua. Jadi netstat itu fungsinya untuk info statistik koneksi jaringan yang dipakai atau info lain seperti IP dan portnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Terus kode nomor 15 tracer. Tracer itu fungsinya untuk melihat lokasi router dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, dan batas-batasnya melalui DNS yang dilalui. Jadi di sini juga ada ya, dia mau melihat lokasi router yang di bagian mana. Di sini ada strip D, strip H, dan banyak lagi. Jadi fungsi dari tracer itu sendiri untuk melihat lokasi router dan kapasitas interface. Lanjut, kita ke kode pet ping nomor 16 yaitu pet ping. Pet ping itu sendiri tujuannya untuk mengukur network seperti gabungan ping dan tracer. Ya, itu tadi pet ping. Di sini ada beberapa pilihan ya, beberapa perintah kodenya, tambahan kode, dan di sini ada option atau pilihannya. Selanjutnya yaitu nomor 17 NS lookup. NS jadi
NSLookup itu sendiri fungsinya untuk menampilkan nomor DNS dan alamat IP yang sesuai ya. Jadi di sini ada default servernya tidak diketahui ya. Jadi coba NSLookup Nah, tadi kalau cuman kita ketikkan perintah NSLookup tanpa mengaitkan servernya, dia di situ hanya menampilkan alamat IP-nya aja. Nah, di sini saya menggunakan server Google. Jadi di sini saya tambahkan NSLookup dengan menggunakan server google.com. Nah, dia muncul servernya atau domain name servernya itu google.com dan alamat IP-nya itu seperti yang bisa dilihat ya. Nah, jadi kembali lagi fungsi dari NSLookup itu sendiri yaitu untuk menampilkan nomor DNS dan juga alamat IP yang sesuai. Selanjutnya ke kode atau perintah nomor 18 yaitu net. Selanjutnya kita ketikkan ulang ya, net slash tanda tanya. Nah, jadi fungsi dari net itu sendiri yaitu untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti konfigurasi pengawas jaringan, IP address, subnet mask, default gateway, DNS, firewall, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Jadi yang bisa kita rubah seperti command in this context, ada add firewall, branch sense, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang bisa kita ubah karena fungsi dari net itu sendiri yaitu menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, di sini yang bisa kita ubah. Selanjutnya yaitu ke kode nomor 19 yaitu rute. Nah, jadi fungsi dari rute itu sendiri yaitu untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table dalam sebuah host. Biasa digunakan host yang memiliki 2 atau lebih rute. Di sini ada ya, ada rute print, ada rute add, dan ada rute delete. Jadi kalau untuk ingin menambahkan itu kita menggunakan rute add. Selanjutnya yaitu yang nomor terakhir 20, ada kode perintah net. Jadi fungsi net itu sendiri untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Ya, di sini ada banyak ini, ada banyak ya, ada account, ada komputer, config, continue, file, group, help, dan masih banyak lagi. Contoh net view. Nah, untuk net view ini sendiri fungsinya untuk melihat komputer yang terhubung ke jaringan LAN. Nah, bisa dilihat di sini ya.
Jadi, apabila kita menggunakan kode NetView, kita bisa melihat komputer mana saja yang terhubung ke jaringan LAN. Karena saya pribadi tidak menggunakan LAN, jadi tidak muncul ya di sini karena saya menggunakan WiFi. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini ada banyak pilihan untuk pengaturan lainnya ya. Bisa ada time, user, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kritik komentar bisa disampaikan karena bisa saya jadikan untuk pelajaran untuk kedepannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.